Mengapa di sini? Mengapa Yesus memilih pernikahan ini untuk melakukan mujizat pertamanya di bumi? Sepanjang Alkitab, hal-hal yang pertama seringkali membawa makna yang dalam. Allah menggunakan momen-momen pertama untuk menandakan perubahan arah, tanda-tanda awal permulaan baru, atau peresmian fase baru dari rencananya. Kita melihat ini dalam kitab Kejadian, saat nafas pertama umat manusia. Kita melihatnya saat Paskah pertama, saat Allah membawa Israel ke dalam kebebasan. Dan di sini, di sebuah pernikahan di Kana, kita melihat Yesus meluncurkan tanda pertama karyanya di muka umum yang akan mencapai puncaknya dalam penebusan. Dalam satu perintah yang cepat dan luar biasa, Yesus mengubah air biasa menjadi anggur luar biasa. Tetapi ia tidak hanya menghindari krisis keramahan, tapi ia sedang menyatakan kemuliaannya. Mujizat yang sederhana ini menandai sebuah peresmian. Awal dari tanda-tanda yang dengan jelas akan menunjukkan identitas sejati Yesus. Ini menandai perubahan antara kehidupan pribadi seorang anak tukang kayu dan peluncuran karya di muka umum yang penuh keajaiban, mengkonfirmasi secara nubuat tempatnya sebagai Mesias yang dinantikan umat manusia. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur terbaik yang pernah dinikmati, ia tidak sedang memperbaiki kecelakaan penyediaan catering yang memalukan, tapi ia sedang menyampaikan harapan, menyatakan bahwa nafas pertama penebusan, anggur kebahagiaan yang sejati, kini mengalir dengan bebas bagi semua yang datang kepadanya. Tanda pertama ini membangun kerangka keyakinan yang lebih dalam kepada Yesus, menyiapkan panggung baginya untuk benar-benar merekonstruksi hati manusia melalui kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Penting untuk dicatat bahwa Yesus melakukan mujizat pertamanya bukan di tangga besar Bait Suci Yerusalem, tetapi dengan tenang, di pengaturan yang intim dari sebuah pernikahan di kota kecil. Ibunya Maria, Yesus, dan semua muridnya telah diundang untuk berbagi dalam perayaan pengantin petani ini. Kemungkinan mereka adalah teman atau keluarga yang dikenal Yesus, mungkin bahkan tumbuh dewasa dan bermain dengan pengantin sebagai anak-anak. Jadi ketika Maria datang kepada Yesus, mengatakan bahwa mereka tidak punya lagi anggur, itu bukan hanya krisis penyediaan catering, tapi itu adalah situasi personal, bahkan menyedihkan bagi pasangan yang baru menikah ini, berjuang untuk mendanai persediaan yang memadai untuk pernikahan mereka sendiri. Tidak hanya kehabisan anggur akan memalukan mereka secara finansial, tetapi perayaan yang berakhir bisa melambangkan malu atau nasib buruk atas pernikahan mereka. Dan Yesus peduli. Pengaturan keluarga ini dan keakraban mendorong belas kasih dan kemauannya untuk merespons. Tetapi di luar rasa empati terhadap teman-teman, Yesus memanfaatkan acara kehidupan nyata ini untuk meluncurkan pelayanannya di muka umum yang bertujuan untuk menebus semua hubungan dan seluruh kehidupan manusia. Di tempat yang intim ini, yang dikelilingi oleh teman-teman Yesus, Yesus memanggil para pelayan dan mengisi 6 bejana batu yang digunakan untuk pembersihan ritual. Ketika bendahara dengan heran mencicipi anggur terbaik yang muncul dari bejana yang penuh hanya dengan air, sejenak sebelum keajaiban mulai mekar melalui tanda ajaib ini, Yesus membuat kemuliaan kehadiran Allah sendiri menjadi fisik, menjadi dekat, dan menjadi nyata bagi mereka yang berkumpul di bawah atap Kana, dan bagi semua yang satu hari nanti akan tinggal di rumah tangga keselamatannya. Di tengah perayaan pernikahan ini, kita melihat manusia Yesus saat anggur habis. Yesus melihat malu yang sedang berkembang di wajah tuan rumahnya. Pada abad pertama di Yudea,
Kehabisan anggur di pernikahan Anda bisa menjadi tanda bahwa Anda gagal memberikan cukup untuk tamu-tamu. Krisis sosial bagi pasangan baru ini yang berharap memulai pernikahan mereka dengan benar. Alih-alih membuat kehebohan dan mujizat yang mencolok untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri, Yesus dengan penuh kasih mengatasi kebutuhan biasa ini akan lebih banyak anggur. Dengan mengubah 6 bejana batu air menjadi anggur terbaik yang pernah dinikmati siapapun yang ada di sana secara diam-diam, Yesus menunjukkan hatinya untuk bertemu dengan orang-orang biasa, tepat di tempat mereka berada. Allah bisa melepaskan berbagai mujizat global dan tanda-tanda kekuatan, memisahkan laut, turun mana dari surga, menuliskan pesan bercahaya di langit malam. Tetapi sebaliknya, di balik layar, dalam kebingungan diam dari sebuah pernikahan petani lokal, Yesus menggunakan kekuatan ilahinya untuk memenuhi kebutuhan manusia praktis, bukan hanya pertunjukan spektakuler akan keberadaannya. Yesus memberi martabat pada hal-hal yang sehari-hari dengan meluncurkan kilatan peresmian dari kemuliaan dan kekuatannya, mengkonfirmasi bahwa Allah sendiri peduli tentang realitas praktis dan kehidupan sehari-hari dari keluarga dan hubungan manusia. Di Kana, Yesus tidak hanya menyelamatkan pesta ini, tetapi mulai memulihkan seluruh keberadaan manusia dengan menghadiri terlebih dahulu, bukan untuk masalah-masalah publik yang mengesankan, tetapi dengan belas kasihan diam terhadap kekurangan anggur yang akut di sebuah pernikahan di kota kecil. Mujizat yang kecil terinspirasi oleh kebutuhan ini diam-diam membuka tabir antara surga dan bumi dengan cara yang melebihi pemahaman manusia. Yesus memerintahkan molekul-molekul untuk merombak kehendaknya yang diucapkan. Air berubah menjadi anggur dalam sekejap. Tetapi mujizat sejati bukanlah penyegaran untuk pesta yang lelah. Itu menunjukkan penyegaran bagi setiap jiwa yang lelah karena berjuang sia-sia di dunia yang hancur. Tanda ini menyingkap kemuliaan tersembunyi Yesus sebagai lebih dari sekedar seorang anak tukang kayu yang rendah hati, tetapi sebagai anak Allah yang dinanti-nantikan datang untuk memperbaiki dunia dengan menebus umat manusia. Kita bisa membayangkan kejutan yang terkesan pada saat para pelayan mengeluarkan anggur terbaik dari pot-pot batu yang baru diisi dengan air. Beberapa menit sebelumnya, ketika murid-murid menyaksikan Yesus mengubah air menjadi anggur, ketakutan, kekaguman, sukacita, dan kepercayaan terpancing kembali. Mereka telah meletakkan jaring mereka dan mulai mengikuti Yesus. Baru-baru ini mereka percaya bahwa nubuat kuno mengatakan tentang Immanuel, Allah beserta kita, datang untuk tinggal lagi di antara umatnya. Sekarang, sebagai pencipta, Allah sendiri mengejutkan perayaan kota kecil ini. Dia memperkuat kepada pengikutnya siapa sebenarnya Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia, mampu mengubah bukan hanya air, tetapi dosa itu sendiri. Ketika darahnya akan mengalir untuk menyucikan semua yang percaya. Mujizat kreatif yang mulia ini adalah tanda yang meluncurkan pelayanan publik Yesus dan tanda yang memperkuat iman murid-muridnya yang baru mulai menyala di sepanjang sejarah dan di seluruh dunia, bahkan sampai hari ini. Makna di balik mujizat di Kana, ketika Yesus melakukan tanda ajaib pertamanya, diam-diam mengubah air menjadi anggur pada perjamuan pernikahan yang sederhana ini. Dia menggunakan pengaturan yang intim dan akrab untuk meluncurkan pewahyuan kemuliaannya kepada dunia. Di Kana, Yesus memanfaatkan kebutuhan praktis yang memalukan untuk menunjukkan belas kasihan dan kekuatannya. Dia memberi martabat pada perayaan keluarga biasa dengan meresmikan mujizatnya di tengah mereka. Dia memperkuat identitasnya kepada murid-muridnya sambil memperdalam iman mereka, dan dia menyiapkan panggung untuk tanda-tanda, mujizat, dan pengorbanan pribadi yang lebih besar yang akan segera dia lakukan untuk menebus semua orang yang percaya kepadanya. Pernikahan di kota kecil ini menandai awal pelayanan publik Yesus, karena itu adalah latar belakang yang sempurna dan bermakna untuk mencapai teman-teman akrab yang membutuhkan
melakukan mujizat praktis, memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberi cahaya atas kemuliaannya di tempat yang intim, di tempat yang dekat, dan memperkuat kepercayaan pengikut-pengikutnya yang paling dekat, yang akan segera menyampaikan pesan Kristus kepada dunia yang menunggu. Di Kana, bejana yang digunakan untuk pembersihan ritual melimpah dengan anggur baru saat Yesus memberi petunjuk tentang penyucian yang lebih besar dan penyegaran bagi jiwa-jiwa yang lelah yang akan dia capai atas nama umat manusia. Tanda ajaib pertama ini meluncurkan iman, harapan, dan rencana penebusan Allah untuk memulihkan dan memperbaharui semua hubungan dan seluruh kehidupan manusia melalui mujizat sehari-hari dari siapa Yesus itu.